Xiao Li, kamu pergi tambang biji Qingwen di sana. Sebelum gelap, harus selesai 10 set. Kalau nggak kelar, nggak ada ikan kering buat kamu. Xiao Hua, cepat pergi sirami ladang nomor 3. Lalu rendam bibit linya dengan air kencing. Kalau nggak, kurangi Lin Zhao dari makan malammu. Dan kamu, Lei Wen Tuo, cuma tahu makan. Desa Lineng hampir gelap, cepat pergi ke sana hasilkan tenaga. Wah, enak banget rasanya. Nggak perlu gerakan tangan sendiri, hasilnya udah melimpah. Kamu sudah bangun. Siapa kamu? Aku Lu Kingshan, suamimu. Aduh, apa aku ini pindah dunia? Kingshan, dia udah bangun belum? Udah sih bangun, tapi... Sudah bangun ya bagus. Rumah ini nggak bisa menanggung orang nganggur. Pas banget, sapi bajak kaki hijau mungkin juga udah lapar. Kamu nanti bangun ikut aku kasih makan sapi. Kenapa? Masih demam? Enggak. Aku baru bangun, jadi pikiran masih agak kacau. Aku langsung bangun ikut ibu. Hah? Melihat situasi kayak gini, kayaknya untuk sementara belum bisa pulang. Cuma bisa jalanin pelan-pelan. Aku ini direktur SDM perusahaan internet besar, sekarang malah harus kasih makan sapi. Ini namanya apa sih? Wang Ye, cepat, ikut ibu ke kandang sapi. Sapi bajak kaki hijau ini nyawa keluarga kita. Karena kamu sudah menikah masuk keluarga Lu, urusan rumah harus pelan-pelan dipelajari. Iya, aku tahu. Sapi ini kenapa bentuknya kayak gini? Kamu hari ini kenapa sih? Ini kan sapi bajak kaki hijau kita. Aku masih demam. Ini tempat apa sih? Kok sapinya aneh banget? Tempat beras di rumah hampir habis. Masih bisa kasih makan sapi pakai kacang ajaib. Makan yang banyak ya. Musim tanam masih ngandelin kamu. Sapi ini kok pilih-pilih makanan. Jorok, suka bersih. Begitu badannya kotor, efisiensi kerjanya langsung turun drastis. Apa ini jari emas aku? Pilih-pilih makanan, cuma makan yang dia suka. Makanan lain sama sekali nggak disentuh. Oh begitu? Aku bisa lihat kata tersembunyi binatang ajaib ini. 3 kata sapi ini semuanya negatif. Keluarga Lu masih anggap dia harta. Pantas saja miskin banget. Wang Ye, kamu ingat? Keluarga kita bisa bertahan tahun ini atau enggak, tergantung sapi ini. Kingshan sendiri sebisa apapun, nggak bisa bajak tanah pakai bahu. Beberapa MU tanah keluarga ini semua ngandelin tenaganya. Sapi ini sama sekali nggak boleh dipertahankan. Cuma sifat pilih-pilih makanan aja udah cukup parah. Tempat beras hampir habis, tapi masih harus hematin kacang buat dia. Ini bukan lagi pelihara sapi. Ini jelas-jelas pelihara nenek moyang. Yang lebih ribet, dia bukan cuma pilih-pilih makanan. Sapi buat bajak sawah kok takut kotor. Biaya peliharaannya tinggi, efisiensi rendah, stabilitas juga jelek. Jadi sapi ini harus dioptimalkan. Optimasi, itu keahlian aku. Kingshan, hari ini bajak dulu tanah sebelah timur. Kalau ditunda lagi, musim tanam bakal telat. Aku tahu. Ayo, cuaca hari ini bagus, pas buat turun ke sawah. Waduh, di jalan kerja aja masih mau ngaso. Tapi gini justru sesuai harapan aku. Terus aja kamu tangkap. Dua langkah, cuma 2 langkah. Turun ke sawah baru ada makan. Kalau efisiensinya kayak gini terus, jangan harap bisa ikut musim tanam. Seharian kerja, mungkin setengah bajak pun gak kelar. Sapi kecil, kamu sekarang harta keluarga Lu. Kalau sekarang aku usul ganti kamu,
keluarga lu pasti anggap aku gila. Tapi begitu keluarga lu lihat efisiensi aslimu, aku usul ganti kamu. Itu bukan lagi iseng, tapi menyelesaikan masalah. Gimana nih? Kalau ditunda terus, musim tanam beneran bakal telat. Ibu, besok aku turun sawah lebih awal, kerja lebih cepat. Kamu sendiri cepat apa gunanya? Sapinya nggak mau gerak, kamu bisa ganti dia tarik bajak. Ibu, Kingshan, sapi ini nggak bisa diandalkan. Kamu bilang apa? Hari ini kalian semua lihat kan, sapi ini doyan makan malas kerja, takut kotor lagi. Kalau begini terus, pasti nggak bisa ikut musim tanam. Hah, nggak bisa ikut, mau gimana lagi? Sepelan apapun, dia tetap satu-satunya sapi kita. Kalau nggak ada dia, siapa yang bajak tanah keluarga? Ibu, aku tahu ibu takut apa. Ibu takut harapan terakhir ini juga hilang. Tapi justru karena gini, kita nggak boleh terus naruh semua harapan di dia. Yang paling kita butuh sekarang bukan binatang ajaib yang kelihatannya bagus, tapi binatang ajaib yang beneran bisa kerja. Harus makan sedikit, kerja bagus, dan saat penting nggak boleh ngadat. Kamu bilangnya gampang. Binatang ajaib kayak gitu mana gampang dicari. Kalau emang ada yang bagus, udah pada rebut duluan. Ibu, aku ada cara. Cuma perlu ibu serahkan sapi bajak tanduk hijau ke aku. Wange, keluarga kita miskin, nggak tahan diganggu. Aku tahu. Justru karena nggak tahan diganggu, jadi nggak boleh terus-terusan diam aja. Ibu, tenang aja, aku ada perhitungan. Kamu beneran ada cara? Ada? Tapi sekarang nggak bisa bilang caranya apa. Kenapa nggak bisa bilang? Ibu, percaya aku sekali ini, pasti nggak akan mengecewakan ibu. Kingshan, besok kamu temenin aku ke pasar binatang ajaib di kota. Ya udah kalau gitu. Kingshan, besok jaga Wange ya. Ibu, kami berangkat. Baik, kalian cepat pulang ya. Hati-hati di jalan, jangan bener-bener bikin masalah. Ini jam berapa sih? Kok belum pulang juga? Pulang. Sapinya? Aku tanya kalian, sapinya mana? Ibu, sapinya kami jual. Kamu bilang apa? Ibu, orang kaya dari desa luar kota mau beli sapi kukus. Nawar 16 keping spirit stone bawah. Jadi aku jual. Memang sapinya udah nggak ada. Tapi sekarang kita punya ini. Ibu, jangan lihat dia kecil, tapi dia bisa kerja banget. Dan dia cuma butuh 2 keping spirit stone bawah. Maksud kamu tukar sapi bajak kaki hijau sama dia? Kingshan, kenapa kamu nggak cegah? Kamu nggak tahu kalau tupi bala itu binatang ajaib paling santai. Makhluk ini cuma makan dan berjemur bengong. Nganggap dia kerja itu mimpi. Kamu tukar nyawa keluarga lu dengan barang kayak gini. Loh, ini kan tupi bala. Keluarga lu nggak mau ikut musim tanamnya. Bibi Hao, menantu kamu ini berani banget ya. Istri aku nggak perlu kalian ikut campur. Aku sebagai ibu bilang dia 2 kata. Itu urusan keluarga. Kalian orang luar nggak ada hak ngomongin dia. Sudah bubar? Kalau masih berkumpul nonton, jangan salahkan aku. Wange, kemarin kamu bilang ada cara. Aku kira kamu beneran bisa mikirin sesuatu. Ternyata kamu jual sapi ini, tukar dengan 1 tupi bala. Keluarga kita memang miskin. Tapi ibu nggak pernah perlakukan kamu jelekan. Kok bisa kamu jadikan musim tanam 1 keluarga bahan mainan? Ibu, aku tahu sekarang apapun yang aku bilang ibu nggak akan percaya. Gimana kalau gini? Besok pagi, aku suruh dia demo ke ibu. Semua langsung jelas. Kamu bukan mau dia bajak tanah kan? Betul. Wange, kamu masih demam ya? Ibu, gimana kalau kita taruhan? Oke, coba kamu bilang. Kalau si kecil ini nggak bisa bajak, aku akui salah. Urusan rumah ke depannya, semua aku ikut aturan ibu. Kalau dia bisa bajak, nanti pengeluaran rumah, aku yang atur. Baik, besok kita lihat hasilnya. Aku mau lihat si kecil ini punya kemampuan apa. Kalau nggak kuat angkat, ingat kata-katamu malam ini. Tenang aja,
Aku Lin Wange nggak bakal ingkar janji. Kamu yakin banget? Yakin. Besok pasti bakal ada yang dateng lihat-lihat. Kalau ternyata nggak kuat. Santai. Aku punya cara. Dek kecil, besok giliran kamu ya. Dipelukin si tuan ini MAH bukan kerja, jelas-jelas cuma jagain anak. Bibis Hao, kali ini kamu rugi besar. Sapi bajak kaki biru ditukar sama makhluk begini. Mikirnya gimana sih? Jangan-jangan si kecil ini belum kerja di sawah, udah ketiduran duluan. Wange, masih ada waktu buat nyesal. Ibu, kita mulai aja. Lihat kan, dia mulai jalan-jalan. Nungguin dia selesai bajak tanah ini, musim tanam tahun depan aja udah lewat. Ayo, bajak tanah ini. Ini masih tupi bala, cuma kedipan mata. Sepetak tanah udah kebajak semua. Ini gimana bisa? Bukannya tupi bala paling suka ngibul. Apa aku lagi mimpi? Ibu, kan aku bilang dia rajin. Ini bukan jalan ngawur, dia ngelunakin tanah kerasnya juga. Kok bisa gini? Tupi bala punyaku, geser dikit aja males. Ya iyalah, punyamu mana bisa dibandingin sama sang master gali punyaku. Harus tahu nih, ini MAH karyawan andalan nomor 1 di tanganku. Efisien, stabil, plus murah meriah. Ibu, jujur aja, si kecil ini selain bisa bajak tanah empuk, dia juga bisa buka lahan. Beneran. Jago ngibul aja, buka lahan lagi. Berani coba gali akar pohon di sana. Liu Guisiang, jangan cari gara-gara. Bibis Hao, aku cuma bantu kamu ngetes barangnya. Itu memang susah. Ingat keluarga lu tahun kemarin coba gali, nggak bisa. Kalau tupi bala ini beneran bisa gali, berarti emang jago nih. Wange, yang itu nggak usah dicoba. Kita pergi aja, nggak usah dihiraukan. Ibu, tenang aja, nggak apa-apa. Dek kecil, kesana gali akar pohonnya. Nah kan, aku bilang juga dia nggak bakal bisa. Dia udah mulai muter-muter. Kayaknya emang nggak ada akal. Kalau masih muter-muter lagi, sebentar lagi pasti ambruk. Kalau efisiensinya kayak gini, tanah keluarga lu kayaknya sehari aja bisa kelar semua. Wange, ini tabungan keluarga lu semuanya. Mulai sekarang, pengeluaran rumah tangga kamu yang atur. Bibis Hao, kamu serius kasih dia urus duit. Dia baru nikah masuk keluarga lu berapa lama? Ini urusan keluarga lu, nggak perlu orang luar ikut campur. Kalau emang baik hati, bayarin dulu setengah karung beras kasar yang kamu minjem tahun kemarin. Aku kan lagi lupa. Lupa, sekarang jadi ingat. Wange, ayo, kita pulang. Si kepala rumah tangga kecil ini, beneran bisa buka lahan kerajaan. Beneran serius, pagi tadi akar pohon besar aja bisa dia bongkar. Si bala kecil, kamu emang segitu hebatnya. Wange, dia cuma makan jerami kering ini. Barusan kerja keras banget, perlu dikasih kacang ajaib buat tambah tenaga nggak? Nggak perlu, dia nggak pilih-pilih makanan. Jerami, akar-akaran, daun eceng gondok, dia makan semuanya. Beneran nggak perlu kacang ajaib, nggak perlu,
kacang ajaibnya disimpan aja. Aku ada kepentingan lain. Oke deh. Tapi jangan sampai dia kelaparan. Tenang, pasti nggak bakal dibikin kelaparan. Dia sekarang kan karyawan andalan nomor 1 keluarga kita. Apa? Karyawan itu maksudnya apa? Salah ngomong, salah ngomong. Maksudku, dia sekarang harta berharga keluarga kita. Masa iya kita perlakukan sembarangan? Ibu, tanah yang dibajak tadi udah gembur banget. Besok pagi langsung bisa ditanami. Beneran, beneran. Wange, sungguh beruntung ada kamu. Ibu, kita kan satu keluarga, nggak perlu basa-basi. Kedepan kita pasti makin sejahtera. Nggak lama lagi, aku bakal pastiin keluarga kita tiap hari bisa makan daging. Wange, tupi bala kamu ini rajin banget. Besok pinjemin buat keluarga kami dong. Baru lihat ada untungnya, langsung berubah sikap. Alasannya cuma bantu-bantu kecil, cuma sekalian aja. Intinya sih, pengen dapat keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Di kehidupan dulu di perusahaan, retorika kayak gini udah biasa banget. Mau cari untung dariku, jangan harap Bibi mau minjem tupi bala ya. Iya, kan satu desa, bantu-bantu dong. Boleh, pinjam, Wange. Tapi hitungnya patokan, bajak satu lahan, 3 kilo beras kasar. Kalau tanah keras atau lahan liar, tambah 1 kilo. Satu desa kok malah minta bayaran. Satu desa? Kenapa Bibi nggak sekalian kasih gratis 2 karung beras ke keluarga kami? Keluarga kami baru aja jual sapi bajak kaki biru. Lagi susah. Kalau Bibi emang tulus mau bantu-bantuan, patokan bayar beras itu yang paling adil. Bibi Hao. Mantumu ini pinter banget hitung-hitungannya ya. Hidup sehari-hari, kalau nggak dihitung jelas, gampang kelaparan. Wange, dulu ibu meremehkan kamu. Ibu, ke depan tupi bala nggak boleh sembarangan dipinjemin. Kalau emang mau minjem, harus patokan ditukar beras. Kamu ini malah lebih pinter hitung daripada ibu. Semua buat bertahan hidup. Barusan kamu bilang benar. Yang mana? Patokan hitung. Kedepan masih banyak hal yang harus dihitung pakai patokan. Wange, kamu udah beda sama yang dulu. Beda di mana? Jadi lebih cantik ya. Makanan hampir matang. Aku bantu ibu angkat lauknya. Keluarga lu memang miskin, tapi semua anggotanya baik-baik. Di kehidupan dulu, lama di perusahaan penuh tipu muslihat, udah biasa nurutin kemauan orang. Tapi sejak datang ke sini, kayaknya semuanya jadi berbeda. Nggak bisa disangkal. Kayaknya aku mulai suka sama tempat ini. Wange, sudah waktunya makan. Ini telur rebus khusus buat kamu. Nah, Bu, aku cukup makan roti dengan acar saja. Telurnya ibu dan Kingshan saja yang makan. Kamu makan saja. Kamu baru sembuh, butuh makanan bergizi untuk memulihkan tenaga. Ibu mertua ini memang keras di luar, tapi lembut di dalam. Baiklah, kalau begitu aku makan. Nah, gitu dong. Bu, ada apa? Nah, tentang lahan tambang hutan yang terbengkalai di sebelah barat desa kita. Itu bagaimana ceritanya? Kenapa kamu tanya-tanya soal itu? Hari ini aku dengar dari Lin Liju, katanya dulu ada lahan tambang hutan di barat, tapi sekarang sudah ditinggalkan. Oh, tempat itu. Dulu memang ada tambang, tapi bukan tambang besar. Cuma tambang kingwen, batu spirit pecahan, dan pasir bijih kelas rendah. Warga desa dulu sering menukarnya dengan bahan makanan. Jangan kamu berangan-angan soal tempat itu. Kenapa? 10 tahun lalu, lahan tambang itu longsor. Seluruh terowongan tertimbun. Beberapa warga hampir tidak bisa keluar. Setelah kejadian itu, kami periksa, mulut tambangnya tersumbat batu-batu keras. Mustahil digali dengan tenaga manusia. Bukan tanah, tapi batuan tambang yang runtuh. Batunya keras dan berat sekali. Cangkul ditancapkan saja, tangan langsung gemetar. Jadi, jangan kamu pikirkan lagi. Batu seperti itu hanya bisa dihancurkan oleh spirit beast penambang khusus. Tapi harga spirit beast seperti itu bisa ratusan bahkan ribuan keping spirit stone. Wange, kamu tanya-tanya soal ini,
Jangan-jangan mau menyuruh Tupi Bala untuk menggali. Aku peringatkan, tidak boleh. Tupi Bala memang hebat hari ini, tapi lahan tambang rusak bukanlah sawah. Paling-paling dia hanya bisa membersihkan tanah di bagian luar. Di dalam sana ada bongkahan batu keras bekas longsoran. Sehebat apapun dia, tidak mungkin bisa menghancurkan batu-batu itu. Ibu benar. Aku pernah ke tambang sebelah barat itu. Dari luar cuma terlihat bukit tandus, tapi di dalamnya penuh dengan batu berserakan. Wah, kalian jangan heboh. Aku tidak berniat menyuruh Tupi Bala untuk menambang. Lalu kamu mau apa? Kondisi keluarga lu sekarang, kalau ingin bangkit, hanya mengandalkan bertani terlalu lambat dan terlalu monoton. Kita harus memperluas jalan, tidak bisa hanya mengandalkan beberapa petak sawah. Dan lahan tambang hutan yang terbengkalai ini, mungkin adalah sebuah kesempatan. Bu, harga Spirit Beast penambang khusus itu berapa mahalnya? Yang biasa saja harganya ratusan keping Spirit Stone, apalagi yang bagus. Meski mampu membelinya, belum tentu mampu memeliharanya. Makanannya lebih mahal dari manusia. Untuk menambang lahan rusak di desa kita, jelas tidak sepadan. Aku mengerti. Jadi kamu tidak berniat membeli? Ya, tidak. Aku akan membeli. Apa? Kamu benar-benar mau beli, Bu? Tenang saja. Aku tidak akan beli yang mahal. Anggaranku cuma 4 keping Spirit Stone. 4 keping Spirit Stone. Mana mungkin bisa dapat Spirit Beast yang bisa menambang, Bu? Aku tidak bilang harus beli Spirit Beast penambang khusus. Lalu kamu mau beli apa? Aku akan beli Spirit Beast yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Wange, kamu bikin ibu pusing. Bukankah hanya Spirit Beast penambang yang bisa menyelesaikan masalah? Spirit Beast penambang khusus itu mahal karena namanya terkenal, jadi berharga. Tapi kita sekarang tidak butuh Spirit Beast yang bisa membuka tambang besar. Kita hanya butuh Spirit Beast kecil yang bisa menghancurkan batu. Tapi meski Spirit Beast kecil seperti yang kamu bilang, harganya juga tidak murah, Bu. Ibu tidak perlu khawatir soal itu. Aku bilang hanya akan menghabiskan 4 keping Spirit Stone, pasti tidak akan melampaui anggaran. Oh, ternyata Xiaomen sudah pulang. Bukannya seharusnya pulang kemarin. Jangan dibahas. Jalan gunung tertutup batu yang jatuh, jadi kami harus memutar. Kakak ipar, syukurlah kamu sudah bangun. Aku dan ayah khawatir sepanjang perjalanan pulang. Lihat, kakak ipar sekarang baik-baik saja, penuh semangat. Kak, sapi kita mana? Iya, sapi mana? Apa masih di sawah? Kenapa pada diam semua? Apa terjadi sesuatu? Ayah, aku jual sapinya dan tukar dengan dia. Apa? Sudah, jangan heboh. Waktu pulang tadi tidakkah kalian lihat tanahnya sudah dibajak semua? Itu kerjaan makhluk kecil ini. Waktu aku dan ayah pulang memang heran, kok tanah tandus juga sudah dibajak. Ternyata dia yang mengerjakannya. Kakak ipar, aku ingat Tupi Bala kan cuma bisa makan rumput dan melamun. Itu Tupi Bala milik orang lain. Yang punyaku ini agak spesial. Sapi bajak King Jiao memang semakin sulit diatur beberapa tahun belakangan. Dulu aku selalu pikir itu karena pakan kita kurang bagus. Ternyata masalahnya ada pada sapinya sendiri. Kakak ipar, boleh aku elus dia? Tentu saja boleh. Dia jinak sekali. Xiaomen, kamu kenal baik dengan kota. Kenal dong. Aku dan ayah beberapa hari ini jual keranjang bambu anyaman di kota Batu Hijau. Kakak ipar, kenapa tanya soal itu? Wange, meski kamu benar-benar mau ke kota beli Spirit Beast, seharusnya biarkan Kings Han yang temani. Dia cuma anak kecil, ikut kamu ke pasar Spirit Beast bisa apa? Bu, aku kan kenal baik kota Batu Hijau. Baik, baik, baik. Xiaomen kita memang yang paling hebat. Tunggu, kok mau beli Spirit Beast lagi? Bukannya di rumah sudah ada Tupi Bala. Wange mau beli Spirit Beast untuk menambang lahan tambang rusak di barat desa. Katanya anggaran 4 keping Spirit Stone untuk beli Spirit Beast penambang. 4 keping? Mana mungkin? Ayah, ibu, kalian tenang saja. Aku tidak akan menghamburkan uang. Besok ke kota cuma lihat-lihat dulu.
Kalau benar-benar nemu yang cocok, baru aku beli. Kalau tidak ada yang cocok, 4 keping Spirit Stone ini tidak akan kusentuh sama sekali. Baiklah, Xiaoman, jaga baik-baik kakak iparmu di jalan. Jangan cuma main saja, dengar tidak? Hore, ibu, tenang saja. Aku kan kenal kota batu hijau, pasti tidak akan bikin kakak ipar tersesat. Xiaoman, hari ini kamu ikut kakak iparmu ke kota. Kamu harus bantu ibu awasi dia banyak akal. Kalau benar-benar lihat Spirit Beast yang meragukan, coba larang dulu dan ajak dia pulang untuk diskusi dengan keluarga. Merti tidak, ibu? Tenang saja, pasti ku jaga baik-baik kakak ipar. Kamu ini, jangan sampai malah lebih semangat dari kakak iparmu. Kalau begitu aku cari kakak ipar dulu. Satu berani, satu penasaran. Kalau digabung, benar-benar bikin tidak tenang. Ibu, tenang saja. Wange tahu batasannya. Wah, sekarang sudah bisa bela istri sendiri. Kakak ipar, di depan itu pasar Spirit Beast, yang di luar cuma Spirit Beast rumah tangga biasa. Lebih ke dalam ada Spirit Beast untuk membajak. Paling dalam, beberapa toko itu yang jual Spirit Beast penambang khusus. Santai saja, aku lihat-lihat dulu. Aku kasih tahu diam-diamnya, pemilik toko itu paling jago nipu. Katanya Spirit Beast-nya turun-temurun dari darah leluhur kuno. Padahal banyak yang cuma Spirit Beast biasa yang dicat bulunya. Kamu tahu dari mana? Suatu kali hujan, aku lihat catnya luntur. Xiaoman ini memang cerdik. Kalau di kehidupan sebelumnya, dia pasti jadi intel pasar yang berbakat. Sayangnya, semuanya cuma kata-kata putih dan kata-kata negatif merah. Sedangkan kata-kata emas, untukku sekarang tidak berguna. Kakak ipar, tidak nemu Spirit Beast yang memuaskan. Kakak ipar, aku ingat satu tempat. Di sana banyak Spirit Beast aneh. Mungkin kamu bisa nemu Spirit Beast yang kamu inginkan. Kakak ipar, kamu dengar suara ledakan. Dengar, sepertinya dari dalam. Ayo, kita masuk lihat. Bangun, jangan tidur. Spirit Beast ini kok siang bolong masih tidur. Jangan dibahas. Makhluk ini benar-benar seperti tuan kecilku. Dia kenapa? Dia ini, siang hari tidak bisa bangun, malam hari tidak bisa tidur. Sesekali suka meledakkan sesuatu. Ini kan Iron Claw Pear, kok bisa meledakkan sesuatu? Nah, itu dia. Sebenarnya dia adalah Spirit Beast pengangkut. Tapi entah kenapa, cakar besinya sesekali bisa menghasilkan ledakan kecil. Kandang juga tidak mau diami. Ini sudah kandang kelima yang dia ledakan. Sebenarnya, binatang roh pengangkut biasa masih bisa dijual untuk sedikit makanan ringan. Tapi sekarang, begitu dengar bisa meledak, ya sudah, nggak ada yang berani mau. Tunggu dulu. Kamu siapa? Aku bawa kakak iparku untuk lihat-lihat binatang roh. Wah, ternyata tamu terhormat. Toko kecil kami ini, soal binatang roh untuk rumah tangga, penjaga halaman, atau pengantar pesan, lengkap semua. Tuan toko, tunggu dulu. Penambang emas, saat menggali lebih mudah merasakan titik-titik tambang roh, ada kemungkinan menggali biji roh berkualitas lebih tinggi. Ahli peledak, di dalam tubuhnya terus menumpuk sedikit energi ledakan. Kalau dalam waktu tertentu tidak dilepaskan, ada risiko lepas kendali. Kucing malam, siang hari kesadarannya rendah, efisiensi turun drastis. Setelah malam, daya tangkap, gerakan, dan efisiensi penggalian meningkat pesat. Ketemu.
Si ahli peledak dan kucing malam ini, di mata orang lain memang merepotkan. Tapi di mataku, mereka bagaikan keajaiban. Nona, jangan-jangan kamu tertarik sama dia. Berapa harganya? Beneran mau? Aku tanya harga dulu, belum tentu mau kok. Ini kan, cakar besi pir, binatang roh serbaguna. Bisa angkut barang, bisa juga pakai cangkul untuk menambang. Gini aja, 10 keping makanan ringan, kamu bawa. 10? Tadi kan kamu bilang dia nggak laku. Nggak laku pun tetap cakar besi pir. Nona, jangan buru-buru dong. Berbisnis kan proses tawar-menawar. Jadi, silakan nawar. Apa? 2 keping. Nona, nawarmu keterlaluan kerasnya. Tuan toko, binatang roh ini banyak masalahnya. Kamu sendiri juga tahu. Kalau ditahan di sini, setiap hari bukan cuma harus dikasih makan, tapi juga harus waspada dia meledakkan barang. Hitung-hitungannya pasti rugi. Perkataan Nona ini memang masuk akal. Sudahlah, jual saja padanya. Lagian disimpan juga nggak ada gunanya. Tuan toko, panggil pemilik tokonya, anak roh jelek ini aku nggak mau. Ada yang mau retur nih. Ada apa ini? Masih berani tanya, Tuan toko, hari ini kamu harus terima retur. Kakang Li, baru dibeli beberapa hari, kok mau dikembalikan? Beberapa hari, sehari pun aku nggak mau pelihara dia. Dulu kamu bilang apa padaku? Bilangnya murah dan bagus, air siramannya bisa bikin bibit roh tumbuh subur. Nyatanya, air biasa nggak mau minum, maunya air yang ada aura rohnya. Kalau minum air tanpa aura, dia nggak mau menyemprot untuk menyiram sawah. Kondisi keluargaku seperti apa? Kalau punya mata air roh, buat apa beli dia untuk menyiram? Terus, penakutnya itu nggak ketulungan. Suatu kali aku bawa dia ke sawah, begitu tetangga berkerumun, dia langsung diam total. Setengah hari nggak bisa menyemburkan setetes air pun. Anak roh yang nggak bisa menyiram, masuk akal nggak ini? Menurutmu, buat apa aku memeliharanya? Kakang Li, kecilkan suaramu. Mungkin anak roh ini baru ganti lingkungan, belum terbiasa. Belum terbiasa. Kalau begitu kamu saja yang pelihara. Aku nggak mau, cepat kembalikan uangku. Kakak, anak roh ini manja banget ya. Tangan ahli mata air roh, saat menyiram bisa menyeimbangkan aura antara air dan tanah. Bisa mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan tingkat hidup bibit. Si cerewet, hanya mau minum air yang mengandung aura roh. Air biasa hampir nggak diminum. Kalau lama nggak minum air roh, efek penyemburannya akan menurun. Si pemalu, di tempat ramai akan sangat grogi. Kalau grogi nggak bisa menyembur. Butuh waktu setengah hari baru bisa pulih seperti semula. Nggak nyangka, dapat bonus tak terduga. Si tangan ahli mata air roh ini, benar-benar keterampilan dewa. Mempercepat pertumbuhan tanaman, itu kan cuma bisa dilakukan binatang roh tingkat tinggi. Soal 2 sifat negatif merah lainnya, asal tahu penyebabnya, sepenuhnya bisa dihindari. Kakang Li, toko Wanshu punya aturan, binatang roh yang sudah keluar, tidak bisa ditukar. Nggak bisa? Waktu jual padaku, kamu nggak bilang dia nggak mau minum air biasa. Kalau nggak mau retur, aku bakal berdiri di depan tokomu dan nggak pergi. Nanti aku teriak-teriak di depan, bilang binatang roh yang dijual toko Wanshu itu nenek moyangnya si manja. Sudahlah, aku takut sama kamu. Aku kembalikan 6 keping batu roh. Kok cuma 6? Bukannya aku kasih 8. Kan sudah kamu bawa pulang dan pakai beberapa hari. Kembali 6 itu sudah memperhatikan pelanggan lama. Kalau masih ribut, 1 pun nggak aku kembalikan. Sial, benar-benar apes. Tuan toko, yang ini masih dijual nggak? Jangan-jangan yang ini juga mau kamu beli. Nona, sudah dengarkan? Sudah dengar masih mau.
Sebutkan harganya dulu, lihat tawaranmu sungguh-sungguh atau enggak, baru putuskan. Nona ini aneh banget, khusus pilih binatang roh yang bermasalah. Gini aja, anak roh kantung keberuntungan harga asli 8 keping batu roh. Sekarang cakar besi keledai dan anak roh kantung keberuntungan digabung, dijual 8 keping batu roh saja, digabung 4 keping. 4. Nona, nawarmu keterlaluan. Gini aja, 6 keping batu roh, nggak bisa kurang lagi. Kalau kurang, mending nggak aku jual. Sepertinya benar-benar nggak bisa ditawar lagi. Kali ini pergi cuma bawa 4 keping batu roh, gimana ini? Kakak, ini untukmu. Xiaomen, dari mana kamu punya batu roh? Ini tabunganku. Dulu ikut ayah jual lilin tambang ke kota. Ayah kasih uang jajan. Dasar anak bodoh, nggak takut kali ini kakak salah pilih. Kakak, waktu kamu beli kulit tanah bara, ibu juga nggak percaya. Terus kulit tanah bara benar-benar membajak tanah tandus. Jadi aku rasa kali ini juga bukan beli sembarangan. Kamu ini, kalau gitu nanti anak roh kantung keberuntungan jadi tanggung jawabmu. Xiao menjanji bakal rawat anak roh dengan baik. Ini, 6 keping. Cakar besi keledai dan anak roh kantung keberuntungan aku bawa bersama. Deal. Tapi aku jelaskan, setelah keluar toko, tidak bisa retur. Kalau ada masalah, jangan cari aku. Tuan toko, jangan sampai kamu menyesal. Aku menyesal. Aku malah berharap mereka cepat pergi. Nona, kamu nggak takut dia meledak? Xiaomen, ambil anak rohnya. Baru saja meledak, masa dalam waktu singkat bisa meledak lagi? Xiaomen. Ada apa? Kakak, anak roh ini penakut, jangan nakuti dia. Jangan biarkan terlalu banyak orang mengerumuninya. Paham? Baik, aku mengerti. Namaku Lucia Oman. Mulai sekarang kau ikut pulang bersamaku. Aku akan merawatmu dengan baik. Kakak ipar, dia merespons panggilanku. Ayo, kita pulang. Satu makhluk roh yang tidur di siang hari dan bisa meledak, satu lagi makhluk roh yang tidak mau minum air biasa dan penakut. Kalau ibu tahu kita menghabiskan 6 batu roh untuk mereka, pasti mengira kita sudah gila. Kakak ipar, kenapa kau tertawa? Aku sedang membayangkan, nanti malam pulang, yang mana dulu yang akan dimarahi ibu? Menurutku ibu akan memarahi kita berdua dulu. Masuk akal juga. Ibu, kami sudah pulang. Kalian membeli 2 makhluk roh. Iya. Berapa harganya? 6. Berapa? 6. Bukannya kalian hanya bawa 4 batu roh. 2 sisanya, aku yang bayar. Apa? Kau yang bayar? Ibu, jangan terburu-buru marah. Biar aku tunjukkan dulu, nanti ibu akan tahu ini sepadan atau tidak. Xiao Li, pindahkan batu yang di sana. Performa bagus. Nanti kamu dapat makanan tambahan. Memang hebat. Tapi Wangge, bukannya kamu bilang mau beli makhluk roh tipe penambang? Iya, bukannya Iron Claw Li itu makhluk roh tipe pengangkut. Tenang dulu. Kejutan sesungguhnya masih ada di belakang. Xiao Li, di dalam tubuhmu sudah terkumpul energi ledakan, kan? Pergi, hancurkan batu itu. Semuanya mundur sedikit. Ini masih Iron Claw Li. Makhluk roh yang bisa mengangkut sekaligus meledakkan,
bukan cuma 3 batu roh, bahkan 300 batu roh pun belum tentu bisa dapat. Wang Ge, ini benar-benar kamu beli dengan 3 batu roh. Kakak ipar memang total hanya habis 6 batu roh. Bagaimana? Makhluk roh ini sepadan, kan? Selain itu, dia juga bisa merasakan titik-titik biji roh. Sepadan, sangat sepadan. Ini persis seperti menemukan harta karun. Kakak ipar, kalau Iron Claw Lee sudah sehebat ini, apakah dia juga sama hebatnya? Tentu saja. Xiao Li, bantu hancurkan ini. Xiaoman, kamu yang beri dia makan. Ini untukmu. Ternyata dia tidak harus minum air roh. Dia hanya butuh air yang mengandung energi roh, jadi kacang roh yang direndam air juga bisa. Kakak ipar, kamu benar-benar luar biasa. Masih ada yang lebih luar biasa lagi. Xiao Li, pindahkan pot bibit sayuran itu ke atas meja. Xiao Wa, jangan takut. Pergi sirami pot bibit sayuran ini, sedikit saja. Kupikir bibit sayuran itu sudah tidak bisa diselamatkan. Ternyata dengan disiram air bisa hidup kembali. Ibu, bibit sayuran itu tidak bisa hidup cuma dengan disiram. Air yang dipakai si katak sakti itu pasti punya khasiat khusus. Apa? Wang Ge, apa yang dikatakan King Han benar? Benar. Hebat juga, King Han. Pengamatanmu cukup teliti. Makhluk roh katak ini bisa mempercepat pertumbuhan tanaman, juga meningkatkan tingkat kelangsungan hidup bibit. Wang Ge, kamu benar-benar pembawa keberuntungan keluarga kita. Memiliki makhluk roh yang mempercepat pertumbuhan tanaman, itu hal yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Ibu, jangan terlalu bersemangat. Ini baru permulaan. Ayah, Ibu, King Han, Xiaoman, tentang 2 makhluk roh ini harus dirahasiakan. Kemampuan tersembunyi Xiao Wa dan Xiao Li terlalu kuat. Kalau hal ini tersebar, pasti akan menimbulkan iri hati orang lain, dan masalah akan semakin banyak. Wang Ge benar, hati manusia sulit ditebak. Wang Ge memang lebih bijaksana. Kalau semua setuju, mulai hari ini kita harus bertindak rendah hati. Masalah-masalah di kehidupan sebelumnya sudah terlalu banyak kulihat. Aku lebih paham daripada siapapun. Semakin baik sesuatu, semakin mudah menarik perhatian. Jadi sebelum punya kekuatan mutlak, harus rendah hati. Kalau tidak, yang datang belum tentu iri hati, bisa jadi malah bencana. Ibu, Xiaoman, kalian bawa Tupi Bala dan Funang Lingwa, bertanggung jawab menjaga ladang hutan keluarga. Ayah, King Han, malam ini kita pergi dulu ke area tambang hutan terbengkalai di barat desa, lihat apakah benar ada biji hutan di dalamnya. Sedangkan siang hari, banyak orang dan mudah diperhatikan, ditambah Xiao Li hanya cocok bekerja malam hari. Jadi, kita harus bertindak malam hari. Baik. Perjalanan ke area tambang terbengkalai ini sangat penting. Bisakah mendapatkan batch pertama batu roh? Tergantung ini. Dan dengan punya batu roh, baru bisa beli lebih banyak makhluk roh. Dengan punya makhluk roh, baru bisa memperluas skala operasi. Hanya dengan begitu, kita bisa perlahan-lahan keluar dari desa kecil ini. Ayo, sepertinya warga desa sudah tidur. Wang Ge, benar-benar pergi malam ini. Iya, waktu ini pergi paling tepat. Di depan sana, mulut longsoran. Setelah terowongan tambang longsor dulu, batu terbesar terkumpul di sana. Warga desa pernah mencoba beberapa kali, cangkul tidak bisa memecahkannya, bahkan mata pacul besi pun tumpul. Ayah, di mana yang paling aman?
Sana lereng luar, bukan terowongan utama. Batunya memang keras, tapi tidak akan memengaruhi lorong tambang di dalam. Kalau mau coba, di sana. Sungguh ajaib, dia sedang mencari biji. Ketemu. Xiao Li, ledakan sini. Ayah, King San, kita mundur sedikit. Benar-benar meledak terbuka. Ini biji King Wen. Benda ini pernah kulihat sekali waktu muda, dan yang ini lebih terang dari yang pernah digali desa dulu. Entah ini termasuk biji roh tingkat berapa. Kerja bagus. Ayah, King San, kita buru-buru gali habis yang ini, lalu pulang dulu. Malam ini cuma survei lokasi. Tujuan utamanya mengonfirmasi apakah benar ada biji di sini. Baik, baik. Bagaimana dapat sesuatu? Benar ada biji. Cuma beberapa biji ini, kayaknya udah setara dengan hasil kerja keras keluarga kita selama setengah tahun lebih. Di area tambang bekas sana masih ada lagi. Ini cuma sebagian kecil aja. Ibu, tenang dulu. King San, besok kamu coba tanya harga di kota. Batu King Wen yang ditemukan Xiao Li ini kualitasnya seharusnya lebih bagus dari yang biasa. Nanti jangan sampai dijual terlalu murah. Oke, aku paham. Baiklah, udah malam juga. Kita semua istirahat lebih awal yuk. Sepuluh, 11, 12. 12 keping Spirit Stone kualitas menengah. Ini gimana bisa? Batu King Wen seharusnya nggak bisa dijual segitu banyaknya. Pemilik toko udah periksa. Dia bilang beberapa batu King Wen ini, kualitas mineralnya lebih murni dari yang biasa. Bisa langsung dipakai tukang tempa pemula buat bahan bantu. Makanya harganya lebih tinggi dari batu King Wen biasa. Xiao Sang, Iron Claw Leopard ini kayaknya udah beli dirinya sendiri balik. Astaga, pertama kali coba tambang langsung laku 12 Spirit Stone. Wange, Spirit Stone ini mau diapain? Beli lagi. Beli apa? Spirit Beast, masih beli? Baru aja balik modal. Ibu, coba dipikir. Spirit Stone disimpan, nggak bakal pernah nambah. Tapi kalau dipakai di tempat yang tepat, bisa ngasilin lebih banyak Spirit Stone. Ngasin lebih banyak Spirit Stone. Iya. Lihat, Iron Claw Plow, dibeli 3 Spirit Stone. Percobaan pertama, langsung untung 12 keping. Kalau nggak ada Iron Claw Plow, kita bisa dapat segini nggak? Jadi selama beli Spirit Beast yang tepat, beli mereka bukan ngabisin duit, tapi beli pembantu yang bisa ngasilin duit. Aku ngerti, Wange, ibu kedepannya bakal nurut rencana kamu. Tenang aja jalanin. Keluarga kita semua jadi penyokong kamu. Kakak ipar, aku juga. Kakak ipar, ini mau ngapain? Ini buat bayar Spirit Stone yang kamu keluarin dulu. Nggak usah. Itu aku yang mau ngasih sendiri. Lagi pula, aku kan cuma ngasih 2 keping. Dasar anak baik. Penghasilan keluarga ya tetap keluarga, yang utang ke kamu harus dibayar. Kalau yang 1 keping ekstra ini, hadiah buat kamu. Nggak ada maksud nutupin, kita juga nggak bisa beli Iron Claw Plow. Cepetan terima. Wange, kita langkah selanjutnya gimana? Kita sekarang masih kurang 3 jenis barang.
Kurang 3 jenis apa? 3 jenis spirit beast dengan fungsi berbeda. Batch ini langsung diantar ke kota. Kali ini siang hari. Iya, sebelumnya selalu dikirim sedikit-sedikit. Toko tempat di sana udah pasti mulai curiga. Jadi daripada bikin mereka nebak-nebak, mending kali ini kita kirim dengan terang-terangan. Makin ditutupin, makin kelihatan punya niat jahat. Siang hari lewat jalan besar, malah kelihatan kayak jual tambang biasa. Keluar, Shu Dawang. Makhluk-makhluk kecil ini emang hebat ya. Kalau cuma ngandelin kita angkat satu-satu, apalagi yang batu-batu kecil itu, termasuk yang gede-gede ini. Kayaknya sampai malam pun belum tentu kelar. Berkelompok, makin banyak jumlah temannya, gerakan makin teratur, efisiensi juga ikut naik. Xiao Wei, makannya dikit, cuma butuh sedikit makanan buat bertahan sehari. Pemimpin March, bisa memimpin spirit beast sejenisnya, dan bisa sementara ngebagiin efek ability dia ke sesama jenis yang dipimpinnya. Wange, batu sebanyak ini ditumpuk semua, Xuanbei Tuoshan Beast beneran kuat nahan. Kita kali ini mau diangkut sampai kota, jalannya nggak dekat loh. Ya ampun, sekaligus angkut batu sebanyak ini, dia sama sekali nggak kelihatan berat. Wange, spirit beast ini berapa spirit stone belinya? 80 keping, worth it nggak? Worth it banget. Spirit stone ini keluar bener-bener worth it. Batu sebanyak ini kalau harus kita angkat, kayaknya bolak-balik ke kota belasan kali pun belum tentu kelar. Sekarang sekali jalan langsung beres, nggak perlu orang angkat. Belum cuma itu aja. Masih ada. Overload, bisa angkut beban berkali-kali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Guide, bisa rencanain rute jalan yang paling tepat sendiri, dan jalan yang udah dilewatin sekali langsung diingat kuat-kuat. Xuanbei Tuoshan Beast ini, selain bisa angkut beban berkali-kali lipat dari berat badannya, juga bisa rencanain rute jalan paling tepat sendiri. Sekeren itu. Iya, tapi pertama kali kita harus antar dia jalan dulu. Kalau gitu, kedepannya ngangkut tambang, bukannya nggak perlu orang ikut lari lagi. Betul, tapi syaratnya, kita harus cari pembeli tetap yang bisa dipercaya dulu. Iya, bener juga. Cuma ngirim aja nggak cukup. Harus ada yang bayar kita. Wange, kamu tadi bilang kita masih kurang 3 jenis spirit beast. 1 jenis angkut jarak jauh, 1 jenis angkut kelompok. Yang di sebelah sana, apa itu yang ketiga? Sekarang belum saatnya dia beraksi, tapi kayaknya udah dekat, mungkin hari ini bisa kita lihat. Ayo, hari ini batch tambang ini dikirim dulu ke kota buat dijual. Wange, gini nggak terlalu mencolok. Tenang, nggak apa-apa. Kita kan jual tambang biasa, nggak nyuri nggak merampok. Terang-terangan, takut apa? Adik lu ya, hari ini bawa barangnya lumayan banyak. Kali ini bawa barangnya banyak, tolong dilihat Pak.
Gampang-gampang. Shu Dawang, turunin barang. Bagus, kualitasnya lebih bagus dari beberapa kali sebelumnya. Pemilik toko tenang aja, tambang yang kita kirim kualitasnya pasti bagus. Tenang, aku pasti tenang. Sini, angkat ini masuk. Adik lu, ini 5 keping Spirit Stone kualitas menengah, setara 500 keping kualitas rendah. Kalau kedepannya masih ada tambang kayak gini, langsung aja dikirim. Nggak usah kayak dulu dikit-dikit. Kirim sesuai skala kali ini, toko kita terima sebanyak apapun, terima jangka panjang. Kalau ada nanti kita bicara lagi. Oke, hati-hati di jalan. Beberapa orang miskin dari desa, Mira bisa jaga jalan rejeki ini. Pemilik toko, apa perlu? Ikut dulu, lihat mereka pulang lewat jalan mana. Jangan lupa bawa Spirit Beast, cari tempat sepi baru serang. Beresin sampai bersih. Ada apa? Nggak apa-apa. Ayo kita pergi. Hati-hati ya, waktu pulang nanti. Oke. Keluar aja deh. Kalian udah ngikutin dari tadi. Nggak capek apa? Jangan salah paham, Nona Lin, Mas Lu. Bos kami cuma mau mengundang kalian kembali untuk bahas harga bijih tambah lagi. Nego harga bijih kok harus ngeblokir jalan di luar kota. Udah, nggak usah banyak bacot. Kasih tahu sumber bijihnya, kalian mau merampas. Pak Lu, jangan bicara kasar begitu dong. Bijih tambang di sekitar kota Kingshi, sebagian besar masuk ke toko kami, Lian Ki Peu. Keluarga lu bisa keluarin bijih bagus sebanyak ini, pasti tahu dong asalnya dari mana. Kamu memang jago bercanda. Xiao Ying, serang. Indra pembunuhan, bisa merasakan aura berniat menyerang di sekitar. Kecepatan dewa, bisa meledakkan kecepatan luar biasa dalam waktu singkat. Setelah dipakai, akan masuk periode kelemahan. Paranoia, punya kewaspadaan tinggi terhadap orang asing. Ini, binatang roh apa sih monsternya? Nona Li, ini semua suruhan bos. Tolong maafin saya kali ini ya. Toko yang terdaftar di Asosiasi Dagang Kingshi, sejak kapan boleh bawa binatang roh halangi jalan buat paksa tahu sumber barang? Wakil Ketua Shen. Saya Shen Qinghe, Wakil Ketua Qingling Shanghang. Rute dagang Kingshi juga masuk wilayah kendali saya. Ketua Shen, kalau ini rute dagang wilayah Anda, harusnya kasus hari ini diberi penjelasan dong. Tentu saja. Wakil Ketua Shen, ini salah paham. Bos kami cuma mau ajak mereka balik ke toko buat ngobrol. Diam. Tenang, soal hari ini akan saya beri penyelesaian. Nona Lin, jago banget yang ngatur binatang roh. Jangan tegang, saya nggak berniat jahat. Cuma merasa Nona Lin mungkin layak diajak kerja sama. Maaf, dia memang agak waspada ke orang asing. Bagus, binatang roh yang cocok banget buat pengawal. Wakil Ketua Shen mau kerja sama seperti apa? Bijihmu nanti lewat Qingling Shanghang saya. Saya nilai harga berdasarkan kualitas,
harganya 10% lebih tinggi dari sebelumnya. Tentu, selain bijih, kalau Nona Lin punya barang dagangan lain, juga bisa dijual ke King Ling Shanghang. Kok dia tiba-tiba bilang gitu? Apa dia tahu saya masih punya barang lain buat dijual? Wakil ketua bercanda. Saya cuma orang miskin dari desa, selain bijih dari tambang bekas, mana ada barang lain? Nggak apa-apa. Kalau soal bijih, kalau Nona Lin mau kerjasama, 3 kiriman pertama kita bisa urus kontrak jangka pendek dulu. Kirim kualitas apapun, King Ling Shanghang akan nilai harga sesuai aturan. Soal bijih dari mana, cara ambilnya, saya nggak akan tanya-tanya. Setelah jangka pendek, kalau Nona Lin rasa King Ling Shanghang bisa dipercaya, kita bahas kontrak jangka panjang. Kalau kamu rasa nggak cocok, setelah 3 kiriman, kerja sama berhenti. King Ling Shanghang nggak akan mengejar, nggak akan menyulitkan, apalagi kirim orang buat ngikutin. Gimana, Nona Lin, cukup tuluskan. Wakil Ketua Shen sudah sejujur ini, apalagi alasan saya buat nolak. Kalau gitu, semoga kerja sama kita lancar. Ambil token ini, pergi ke cabang King Ling Shanghang di Kings He, pasti ada yang layani. Oke, saya akan ke sana. Sampai ketemu di cabang King Ling Shanghang. Ayo, minggat. Iya, saya minggat. Wangge, wakil ketua Shen ini bisa dipercaya nggak? Sekarang belum kelihatan. Kerja sama 3 kiriman dulu, lihat perkembangannya. Kita memang butuh mitra kerja sama yang stabil. Soalnya nggak lama lagi, hasil dari ladang Lintian juga udah mau panen. Udah, jangan mikirin ini dulu. Pulang yang penting, Ibu dan Xiaomen pasti udah nggak sabar nunggu. Lin Wangge ini ternyata memang pintar. Bicara selalu simpan 3 bagian, bertindak selalu sembunyikan 7 bagian. Nggak mau bocorin informasi sedikit pun. Dia pasti nggak cuma pegang bijih King Wen, pasti masih punya barang lain. Dapetin kepercayaannya dulu. Ah, di asosiasi dagang akhir-akhir ini makin banyak yang incar posisi saya. Kalau saya nggak bisa pegang jalur yang benar-benar menghasilkan dan stabil, posisi wakil ketua ini mungkin juga nggak akan aman. Orang miskin dari desa, dapat sumber bijih bagus kayak gimana? Kira-kira, orang yang saya kirim harusnya udah mau balik ya? Wakil Ketua Shen, kok Anda datang sendiri? Anda mau datang? Harusnya kasih tahu dulu, biar saya, Menir Qian, izin terima bijih dari King Ling Shanghang yang diberikan ke kamu. Itu buat kamu berbisnis. Bukan buat bawa orang halangi jalan, rampas sumber barang. Wakil Ketua Shen, ini salah paham semua. Saya cuma suruh karyawan tanya-tanya, nggak berniat serang. Tanya-tanya, kamu anggap saya bodoh. Karyawan Lian Qipeu, Ah Sheng, tukang pukul Heihu, ditambah 1 Cian 11, halangi rombongan bijih keluarga Lu di lereng sempit luar kota. Saksi dan bukti lengkap. Wakil Ketua Shen, saya salah. Izin terima bijih toko Lian Qipeu keluarga Qian ditangguhkan 1 bulan. Jangan, Wakil Ketua Shen. Kalau toko nggak bisa terima bijih selama sebulan, toko ini hancur. Denda jaminan asosiasi dagang, 10 keping Spirit Stone kualitas menengah. Kalau berani ulangi lagi, kamu tahu akibatnya kan? Saya paham. Dan lagi, mulai hari ini, kamu nggak boleh kontak Nona Lin diam-diam. Kalau nggak, tenang, saya janji nggak akan ganggu mereka lagi. Saya juga cuma sesaat linglung. Nggak nyangka Wakil Ketua Shen kenal Nona Lin. Jadi, kalau nggak kenal, boleh kamu ganggu gitu. Nggak, maksud saya bukan begitu. Wakil Ketua Shen, mulut saya bebal. Saya pantas dipukul. Saya pantas dipukul. Saya pantas dipukul. Saya pantas dipukul.
Ketua, Anda benar-benar rasa keluarga Lu layak diinvestasi. Bukan keluarga Lu, tapi Nona Lin itu. Cewek miskin dari desa. Tapi bisa atur binatang roh dengan sangat baik. Yang paling penting, dia tahu kapan harus bersembunyi, kapan harus bernegosiasi. Bakat seperti ini, mana mungkin kita lewatkan. Dan pasti masih banyak lagi yang dia pegang di tangannya. Tapi, Ketua, orang-orang di perusahaan itu terus mengincar posisi Anda. Makanya aku butuh seseorang yang belum terlihat oleh mereka. Kok lama sekali perginya? Jangan-jangan ada masalah di jalan, Bu? Tenang saja, kakak ipar pasti sudah punya pertimbangan. Bu, kami sudah pulang. Kok pulangnya selarut ini? Ada sedikit kejadian di jalan, tapi sudah beres. Sudah kubilang, berdagang di luar tidak semudah itu. Di mata mereka tidak ada aturan, yang ada hanya tipu muslihat. Tapi yang penting, kalian semua selamat. Sudah, semua masuk dan makan. Hari ini ibu menyiapkan banyak masakan enak. Kakak ipar, apakah ini sudah bisa dijual? Tidak usah buru-buru. Ini masih terlalu sedikit. Ini saja sudah setara dengan panen setengah tahun dulu. Masih dikatakan sedikit. Bu, yang kumaksud sedikit bukan jumlah sayuran ini. Tapi lahan pertanian kita terlalu sempit. Beberapa petak tanah ini sudah termasuk luas di desa kita. Ya, bagi petani biasa memang sudah cukup banyak. Tapi kalau ingin benar-benar menguasai hak penentuan harga, lahan sebanyak ini masih jauh dari cukup. Wange, apa maksudmu? Aku ingin mengonsolidasi sumber daya desa kita. Sekarang ada lahan yang terbengkalai, saluran air yang menganggur. Mungkin juga ada tambang tersembunyi yang belum ditemukan. Semua ini jika berdiri sendiri tidak bernilai. Tapi jika disatukan, akan berbeda. Kamu ingin mengajak warga desa bekerja sama. Benar, tapi bukan sekadar bekerja sama, melainkan mengubah semua sumber daya dan tenaga kerja desa menjadi satu kesatuan. Dulu semua orang sibuk sendiri, menjual hasil sendiri. Harga ditentukan pembeli, kita hanya bisa menjual sesuai harga itu. Tapi jika seluruh desa bekerja sama, lalu menetapkan aturan, jumlah produksi bisa meningkat, kualitas juga bisa stabil. Saat itulah kita baru bisa menjual. Dan punya hak untuk bernegosiasi harga dengan mereka. Tapi apakah warga desa akan mempercayaimu? Dulu mungkin tidak percaya. Tapi hasil 1 bulan ini, mereka semua sudah melihatnya. Dan begitu kita membangun kerjasama jangka panjang dengan Kingling Trading. Kurasa saat itu, warga desa malah akan berebut minta diajak bekerja sama. Wange, sebenarnya kamu ingin menjadikan desa kita seperti apa? Aku ingin membuat semua orang hidup sejahtera, agar tidak ada lagi yang meremehkan atau mengganggu kita, hanya karena kita keluarga miskin di desa. Ambisi kamu lebih besar dari yang kubayangkan. Ibu tidak mengerti semua rencana besarmu itu, tapi ibu tahu. Kamu benar-benar ingin keluarga ini menjadi lebih baik.